Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Rahma Novalia Salwa dengan NIM 612012300022. Di sini saya dari kelas R1 Manajemen semester 5. Saya akan membahas materi 4 dan 10 dalam mata kuliah Pengantar Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara MM. Tanpa lama-lama, mari kita simak video pembahasannya. Let's go! Jadi, perdagangan internasional atau international trade itu merupakan wujud dari transaksi yang mencakup setidaknya dua negara yang didasarkan pada kesepakatan antar bilateral antara dua individu, bilateral antara individu dan pemerintah, atau bilateral antara pemerintah dua negara, menurut Dr. Agus Wibowo pada tahun 2023. Selanjutnya di sini ada teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori keunggulan absolut. Menurut Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa suatu negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu karena biayanya secara absolut lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo menjelaskan bahwa negara-negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan jika mereka memfokuskan produksi pada barang yang memiliki keunggulan komparatif. Yang ketiga yaitu menurut teori Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa net ekspor atau ekspor bersih adalah salah satu faktor penting dalam produk nasional bruto atau GNP. Selanjutnya, di sini ada contoh strategi perdagangan internasional Indonesia di negara Nigeria, yaitu contoh produknya ekspor Indomie. Globalisasi memberikan peluang bagi perusahaan seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk memperluas pasar ke berbagai negara, termasuk Nigeria. Sejak awal 1990-an, Indonesia dan Nigeria telah menjalin kerjasama bisnis yang diperkuat melalui hubungan perdagangan bilateral. Indofood bekerja sama dengan Polaram Group mendirikan pabrik Indomie di Nigeria, memanfaatkan keunggulan lokal seperti biaya tenaga kerja murah dan akses ke pasar Afrika Barat. Nigeria dipilih karena memiliki populasi besar lebih dari 200 juta jiwa, sehingga menjadi pasar strategis bagi ekspor Indomie. Pada tahun 2015, volume ekspor mencapai 500 juta bungkus, dan angka ini meningkat secara konsisten hingga mencapai 1,2 miliar bungkus pada tahun 2023, menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2024. Indomie pertama kali diekspor ke Nigeria pada awal 1990-an. Awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan diaspora Indonesia. Namun, pemerintah lokal yang terus meningkat mendorong Indofood untuk membangun pabrik produksi di negara tersebut. Selanjutnya di sini ada penerapan teori internasionalisasi pada ekspor Indomie ke Nigeria. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu internalisasi proses produk melalui joint venture. Yang kedua yaitu adaptasi produk sebagai bagian dari internasionalisasi. Yang ketiga yaitu penguasaan saluran distribusi lokal. Yang keempat yaitu investasi pada branding lokal. Selanjutnya di sini ada keuntungan dari pendekatan internasionalisasi. Yang pertama yaitu pengurangan risiko pasar, yang kedua efisiensi biaya produksi dan distribusi, yang ketiga keunggulan kompetitif melalui adaptasi lokal, yang keempat meningkatkan transfer teknologi dan pembangunan ekonomi lokal. Selanjutnya kita masuk ke materi yang 10, manajemen operasional dalam bisnis internasional. Di sini ada definisinya yaitu manajemen operasional adalah kegiatan mengatur dan mengelola proses produksi barang atau jasa supaya berjalan efisien, efektif, dan sesuai rencana. Jika di level bisnis internasional, artinya kegiatan ini dilakukan lintas negara
Misalnya perusahaan punya pabrik di satu negara, bahan bakunya dari negara lain, dan produknya dijual ke negara yang berbeda lagi. Kemudian di sini ada beberapa komponen-komponen penting dalam operasi internasional. Yang pertama yaitu perencanaan lokasi produksi. Itu menentukan negara yang strategis untuk pabrik atau gudang agar biaya rendah dan akses pasar mudah. Yang kedua ada pengadaan bahan baku global atau global sourcing, yaitu memilih pemasok dari berbagai negara dengan harga dan kualitas terbaik. Yang ketiga, ada manajemen rantai pasok atau supply chain management, itu mengatur alur barang dari pemasok hingga konsumen antar negara, termasuk pengiriman dan bea cukai. Yang keempat yaitu kualitas dan standar internasional, yaitu menjaga konsisten mutu produk sesuai standar global seperti ISO. Yang kelima yaitu manajemen resiko global. Itu mengantisipasi resiko kurs, politik, bencana, dan pandemi agar operasi tetap stabil. Yang keenam yaitu teknologi dan digitalisasi, yaitu untuk memanfaatkan sistem digital seperti ERP, IoT, data analitik, untuk memantau seperti lintas negara secara real time. Ketujuh yaitu ada keberlanjutan atau sustainability, yaitu menjalankan operasi ramah lingkungan dan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian, di sini ada beberapa tantangan dalam manajemen operasional internasional. Yang pertama yaitu perbedaan budaya dan cara kerja di tiap negara. Yang kedua, aturan pemerintah yang berbeda seperti pajak dan perizinan. Yang ketiga yaitu resiko politik dan ekonomi. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang kelima yaitu gangguan rantai pasok seperti keterlambatan kapal atau penutupan perbatasan. Yang keenam yaitu komunikasi lintas negara yang bisa menyebabkan miskomunikasi antar tim. Selanjutnya di sini juga ada strategi agar operasi internasional itu berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu diversifikasi pemasok, jangan hanya bergantung pada satu negara. Yang kedua, gunakan teknologi untuk memantau stok, produksi, dan pengiriman. Yang ketiga, bangun hubungan jangka panjang dengan pemasok luar negeri. Yang keempat, sesuaikan produk dengan pasar lokal, tapi tetap jaga identitas merek global. Yang kelima yaitu siapkan rencana darurat atau contingency plan kalau terjadi gangguan besar. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasus singkat, yaitu saat pandemi COVID-19, banyak sekali perusahaan besar seperti Toyota dan Apple kesulitan karena pemasok utama mereka di satu negara berhenti produksi. Dari situ mereka belajar pentingnya diversifikasi pemasok atau punya lebih dari satu negara sumber bahan baku dan stok cadangan untuk menghindari krisis. Nah, itu dia video pembahasan dari saya. Semoga video tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.